DPRD Kota Metro, menggelar rapat paripurna penyampaian SK DPRD Kota Metro tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Metro tahun 2023, yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota setempat, pada Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam rapat tersebut, Ancelia Hernani Wakil Ketua Komisi 2, ditunjuk untuk membacakan rekomendasi terkait LKPJ Wali Kota tahun 2023. Rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Metro tahun anggaran 2023. 1. Bidang pendapatan. Agar sistem pendapatan daerah dapat diimplementasikan dengan baik, pemerintah daerah harus mensosialisasikan kebijakan menyeluruh terkait pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat dan juga peningkatan sistem pengawasan untuk transparansi. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap pendapatan daerah, pemerintah daerah agar dapat melibatkan penegak hukum. 2. Bidang pendidikan. Pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan pemberian penghargaan kepada siswa-siswi yang berprestasi baik di tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional yang mampu membawa nama baik Kota Metro. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik, pemerintah daerah agar dapat memberikan beasiswa kepada tenaga pendidik dan siswa serta mahasiswa berprestasi. Pembebasan iuran komite sekolah harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus lebih peduli dan dapat menyuarakan kaitan dengan uang kuliah tunggal atau UKT dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Metro maupun pendidikan tinggi secara nasional supaya pendidikan dapat lebih murah. 3. Bidang kesehatan. Merekomendasikan kepada kepala daerah untuk membangun penambahan gedung baru rumah sakit umum di lokasi dinas kesehatan saat ini guna meningkatkan pelayanan poliklinik kesehatan, memperluas lahan parkir, perluasan ruang IGD, ruang rawat inap, guna meningkatkan kenyamanan bagi pasien dan keluarga pasien. Pemerintah daerah harus meningkatkan perhatian dengan alokasi anggaran untuk meningkatkan pelayanan, kualitas SDM, tenaga kesehatan, dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit umum Sumber Sari Bantul sebagai syarat pemenuhan persyaratan BPJS, peningkatan kenyamanan bagi pasien, dan untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah harus dapat memperhatikan kembali terkait pemberian THR bagi THR rumah sakit yang menggunakan dana BLUT agar pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah harus segera menyelesaikan aset puskesmas pembantu Yosorejo yang menggunakan lahan bukan milik pemerintah daerah dan belum selesai sampai dengan saat ini. Pemerintah daerah harus meningkatkan pencegahan stunting. 4. Bidang PU dan penataan ruang. Pemerintah daerah harus lebih serius dalam merealisasikan target pembangunan infrastruktur sesuai dengan RPJMD dalam misi peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan indikator tujuan dan indikator sasaran prosentase jalan kota dalam kondisi mantap. Juga dalam penanganan menjadi metro jalan mulus harus dievaluasi karena kenyataannya justru mengalami kemunduran. Untuk itu, pemerintah daerah agar mengalokasikan minimal 30% dari APBD untuk penanganannya. Kepala daerah harus lebih serius terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan bukan hanya untuk memenuhi kuantitas, namun jumlah dan panjang jalan yang dibangun
belum sepenuhnya memenuhi kualitas yang baik karena banyak ruas jalan yang baru diperbaiki, akan tetapi sudah rusak kembali dapat menjadi skala prioritas. Pemerintah daerah harus segera mengkoordinasi dengan Balai Besar Provinsi untuk melakukan normalisasi anak-anak sungai yang ada di Kota Metro. Dalam penganggaran, dalam penanganan dan antisipasi banjir harus lebih diprioritaskan untuk lebih ditingkatkan oleh pemerintah daerah mewujudkan program Metro Bebas Banjir. Maka dengan demikian acara rapat paripurna DPRD Kota Metro telah kita selesaikan.